Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So this is the meeting 3 of Drama and Prose lecture, and let's go even deeper into the prose. Okay, so before this we already discussed about the character of the prose, and now let's learn about how to write a prose. Okay, kita akan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana menulis prosa. Sekali lagi, prosa itu juga it's all about the story ya, narrative, novel, magazine yang non puitis. Dimana kalau kalau puisi itu ada ritme, ada apa itu ya, stansa seperti itu. Nah di sini tidak ada. Oke, so basically it just like an essay. Well, but of course, let's take into some literature element into it. Jadi kita tetap bisa memasukkan elemen sastra di sini ya, seperti majas dan mungkin pengandian seperti. Okay, well, if you want to be a writer, you must do two things: read a lot, write a lot. And then from Gladwell, you need 10,000 hours of inner. Apa ini? Ini hanya quote dari para the legendary writer all around the world tentang bagaimana menjadi penulis yang baik ya. Yang bawah butuh 10.000 jam terbang jika kau ingin menjadi orang yang skill level dunia seperti itu. Okay, just like you learn English, if you already like what is it ya? Spend 10,000 hours, then you are a world class English teacher. Well, okay, so memang ketika kita dalam menulis novel, itu there are no rule, tidak ada aturan, tidak ada aturan. Ini bukan karya ilmiah. This is just fictional artwork, art piece. Oke. Termasuk juga tidak memakai titik. Contohnya di buku ini ya, Solar Bones. Ini contohnya ada lembaran yang boleh diperlihatkan. Contohnya, oke, there is no punctuation. Bisa aja kita nggak pakai tanda baca sama sekali selama 272. Oke, namun ada beberapa hal yang mungkin bisa menajamkan karya seni aja. Jadi apa saja yang perlu kita hindari? Oke, menulisnya bebas, mainnya bebas, tapi tentu saja untuk memperbaikinya ada yang perlu kita hindari. Yang pertama, repetition. Oke. Nah, repetition di sini adalah kata yang sering Anda ulang-ulang terus yang akhirnya menjadi crutch word. Tahu crutch? Itu yang buat jalan itu, mungkin orang habis kecelakaan kakinya masih di gips ya, untuk jalan mereka pakai crutch. Mengapa pakai crutch? Karena kaki mereka nggak kuat. Makanya crutch word itu adalah kata-kata yang dianggap nantinya tidak memperkuat esensinya. Ya karena saking kebanyakannya seperti itu ya. Pengulangan, repetition. Oke, kata-kata yang sama yang selalu muncul. Ini adalah daftar dari crutch word yang paling sering muncul di dalam prose. Nanti bisa Anda pause untuk membacanya satu persatu. Dan apakah ketika Anda menulis, you also feels like you write them down, atau mungkin ketika Anda berbicara, apakah sering menggunakan kata itu? Mereka adalah daftar dari crutch word, kata-kata yang tidak memperkuat makna Anda hari ini. Well, let's move on. Kalau tadi kita repetition yang sangat jelas sekali, bisa kita lihat ada kata-kata yang memang di sana diulang-ulang, namun ada juga pengulangan yang lebih terkesan halus namun terasa. Contohnya yaitu sinonim. Oke, sinonim sering dipakai kata yang sama namun sinonimnya, atau mungkin kata yang sama punya makna yang berbeda, seperti mungkin roar. Oke, kalau untuk binatang buas berarti auman, kalau untuk mesin berarti raungan. Ya, sama ya. Oke. Nah, namun konteksnya berbeda. Roar-nya engine sama roar-nya itu sama, cuman sama-sama roars kan. Oke, jadi pakailah kata yang misalnya the engine buzz and the wolf howls. Oke, maksudnya seperti itu. Jadi di sini memang kekayaan kosakata lumayan penting juga. Nah, tips untuk Anda yang ingin memperkaya kosakata, Anda bisa memakai misalnya thesaurus. Oke, thesaurus itu seperti kemarin waktu di vocabulary ya, morphology. Menggunakan thesaurus akan membantu Anda menentukan kata yang tepat juga.
Lalu ada juga karakter yang memiliki kesamaan. Oke, jadi ada karakter-karakter yang apa itu ya, yang kurang lebih sama. Misalnya jumlah ninja di Naruto dengan jumlah ninja yang baik dengan ninja yang jahat lebih lebih banyakkan mana. Nah, seperti itu kalau jumlahnya sama, apakah itu tidak berlebihan? Oke, maka harus lebih sedikit karakter supaya orang-orang juga tahu, apa ini pembaca juga tahu, terutama ketika Anda menulis cerpen ya, jangan sampai karakternya kebanyakan. Lalu ada juga apa ini ya, apa itu, sifat dari karakter yang sama. Oke, wataknya ya. Oke, wataknya juga harus dibeda-bedakan. Oke, hanya satu atau dua saja yang memiliki watak sama. Oke, jadi tidak semuanya punya watak yang sama. Nama ini juga harus dipikirkan. Misalnya kalau Anda udah punya nama, maksudnya Jennifer, maka karakter lainnya jangan memakai J juga. Jessie and then Jessica, oke, misalnya seperti itu, maka nanti akan membingungkan mereka yang baca. Terus opening and closing, kalau Anda menutup atau membuka scene babak, oke, Anda memakai sesuatu yang sama enggak? Oke, itu juga harus diperhatikan. Well, next is filtering. Oke, filtering itu adalah satu kata yang nanti akan menjauhkan Anda dari sudut pandang sang penulis, misalnya orang pertama atau orang ketiga. Filter itu terutama pada panca indera ya. Oke, mendengar, melihat, merasa, berpikir seperti itu. Contohnya di dalam kata ini, aku mendengar apa ini, burung hantu di pohon dan kemudian aku melihat daun-daun. Oke, tidak perlu langsung kita memakai kata burung hantu berbunyi dan daun-daun bertebaran. Oke, seperti itu. Kita sudah tahu kalaupun mereka menggunakan panca indera, tidak perlu kita seperti itu. Sama seperti kita menuliskan menatap keluar jendela, terdengar bisikan. Oke, jauh di belakang namun terasa. Oke, tidak perlu memakai ketika saya menatap keluar saya mendengar. Oke, tidak perlu seperti itu. Ini lebih ke keefektifan saja ya. Oke, dan anchoring yang terakhir. Anchoring itu berarti apa ya? Anchoring itu sebuah teknik ketika Anda mendengar suatu nada, maka Anda akan terbawa ke suatu memori. Pasti Anda pernah seperti itu kan, dengar lagu, keinget apa, itu namanya anchoring. Nah, anchoring di sini digunakan untuk mengingatkan. Intinya mengingatkan ya. Jadi maksudnya apa scene anchoring atau pengingatan kepada adegan? Ya, ini selalu menjelaskan di tiap scene, yakni siapa yang bercerita, apakah masih orang ketiga atau sudah menjadi orang pertamanya, di mana sang karakter itu, kapan itu terjadi, apakah mungkin the next morning, in the following day, seperti itu. Well, last but not least is about the characterization ya. Jadi bagaimana kita menulis apa ya, sebuah karakter, sebuah orang itu ketika berbicara. Contohnya ya, ketika dalam percakapan, orang yang sombong, oke, tentu kata-katanya seperti ini. Orang yang geng bahkan mungkin tidak akan memakai kata-kata yang biasa, atau bahkan mungkin kata-kata yang hanya ada di geng mereka sendiri. Juga orang yang apa ini ya, sarkas gitu, jadi dia lebih sering ngejek-ngejek. Nah, itu makanya karakter dialog itu akan memunculkan karakter asli dari tokoh yang ada di tulisan Anda. Itu kalau tadi secara apa ya, secara dialog. Lalu bagaimana kalau secara narasi? Oke, Anda bisa membaca misalnya karakter satu, they move like a current is flow. Oke, jadi dia menjelaskan tentara yang berjalan-jalan, tentara yang sedang berbaris. Oke, menggunakan seperti ini. Bahasanya lebih melankoli, kalimatnya lebih panjang. Sementara yang kedua menggunakan the villager wave through the street, wong deso. Oke, dan langkah mereka itu apa ya, sampai bikin gelai di telingaku, membuat gigiku dan membuat. Nah, di sana karakter kedua walaupun tidak memakai itu ya, tidak memakai dialog ya, hanya memakai narasi, kita tahu karakter 1 dan 2 memiliki karakter yang berbeda. Yang satu melankoli, yang satu lebih pemarah, misalnya seperti itu. Let's discuss more about this matter about the character of the prose itself in our group, and I will wait for the discussion. Thank you for attention. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.